Swastiastu. Om Abhidharmastu Namasidam. Semeton Bhakta Hindu Dharma di Nusantara. Kali ini kita bertemu dalam ngopi tetap santuy di sore hari sambil scroll dapat pencerahan. Itu kalimat yang selalu saya tampilkan ketika membuat tulisan-tulisan pencerahan untuk diri saya dan semeton sekalian yang suka. Hari ini saya ingin ngopi langsung lewat video. Saya mengambil tema bagaimana arah, warna, dan simbol dalam Sruti dan Dresta Bali ini dari ruang fisik menuju ruang kesadaran Brahman. Dalam pemaknaan bahwa simbol-simbol ini bagaimana bisa sinergi dengan ruang-ruang kesadaran Brahman yang diajarkan oleh Weda, tentunya yang memiliki otoritas tertinggi yaitu Caturweda dan Upanishad. Untuk menghindari terjadi bias, maka saya tidak menggunakan referensi lain kecuali Sruti. Baik, para semeton sekalian, masih bersama saya dalam ngopi. Kita mulai dalam Dresta Bali. Biasanya arah disebut kaje, di sana kaje, kelot, ya, kangin, kauh, atau dalam bahasa Indonesia timur, barat, utara, selatan. Sedangkan warna dikaitkan dalam konteks mengarah, pengingat arah-arah. Yang kita sebut Dewata Nawasanga. Namun semeton yang berbahagia, dalam Sruti tidak mengenal arah fisik seperti utara atau selatan dalam makna geografis, melainkan arah kesadaran dikpala cita, yaitu pergerakan energi jiwa menuju Brahman. Seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana Sruti dan Dresta, tentunya dalam hal ini Dresta Bali, sesungguhnya berbicara dalam bahasa yang sama, hanya dalam dua tingkat kesadaran yang berbeda. Kita masuk ke makna arah dalam Weda, yaitu Sruti yang saya maksud tadi. Tentunya kita mengambil salah satu kutipan dalam Yajurveda 19.30 yang berbunyi Pracyam disam Agner adyaste Daksinam pitara Pratisyam waruna Udisyam somo dewa. Nah, semeton, ini artinya di timur bersemayam Agni, di selatan para Pitra, di barat
Waruna, dan di utara para dewa yang dipimpin oleh Soma. Maknanya bukan peta ruang bumi, tetapi peta arah kesadaran manusia. Di situ jelas. Lebih lengkapnya saya akan menceritakan arahnya di mana, kemudian simbol Srutinya, kemudian makna spiritualnya. Kalau di timur itu simbolnya adalah Agni. Kalau biasa Dewata Nawasanga kita kan Iswara. Kalau pada Sruti itu Agni. Apa makna spiritualnya? Awal kesadaran dan kelahiran spiritual. Kemudian selatan atau Kelot, kalau bahasa kita Kelot, itu biasanya kan Brahma. Kalau di sini adalah Pitra atau Pitra. Kalau di simbol Sruti, apa makna spiritualnya dari Pitra ini? Ini merupakan transformasi dan pelepasan ego. Kemudian arah barat, Kaup, bahasa kita, biasanya di sana adalah Mahadewa. Ya. Kalau di Sruti, ini simbolnya adalah Waruna. Makna spiritualnya adalah pembersihan batin dan kejujuran. Kemudian semeton utara, pasti kita kenal bahwa utara adalah biasanya Wisnu, tapi di sini simbol Srutinya adalah Soma. Ya. Apa makna spiritualnya? Kedamaian dan Ananda Brahman. Tuh. 4 arah ini mewakili tahapan kesadaran Bhakta dari lahir, melepaskan, membersihkan, menyatu. Begitu kata Sruti. Kemudian warna menurut Sruti adalah cahaya Brahman dalam spektrum kesadaran. Jadi dilihat dari spektrum kesadaran kita. Nah, semeton, kalau saya mengutip dari Sruti, yaitu Atharva Veda 19.53 disebutkan, Rohita Sukla Krishna Pita Nila Warna Sarwate Jyotisa. Nah, semeton, jadi merah, putih, hitam, kuning, dan biru semua adalah warna cahaya ilahi. Warna dalam Sruti bukan simbol sosial atau pakaian, apalagi partai. Jadi bukan ya sebetulnya. Nah, jadi kita tidak boleh fanatik dengan warna itu. Salah warna kalau partai dilibas, gitu ya. Jadi dalam Sruti ada warnanya misalnya merah yang disebut dengan Rohita. Ini unsur Agni. Kalau dalam pengedaran Dewata Nawasanga, merah ini tempatnya Daksina adalah Brahma, tapi di sini Agni. Kemudian apa makna kesadarannya? Yaitu semangat yajna, kebangkitan spiritual. Kemudian putih atau sukla yang disebut tadi, ini kalau di pengideran putih ini ada di timur, yaitu Iswara, tetapi di sini adalah unsurnya Soma, putih. Pada Sruti putih, yaitu Soma. Kemudian apa makna kesadaran yang dimaksud oleh Sruti? Yaitu putih melambangkan, bermakna kesucian dan ketenangan. Selanjutnya hitam atau Krishna. Hitam biasanya kalau kita di pengedaran adalah arah utara, yaitu Dewa Wisnu.
tapi di sini adalah Waruna. Oke. Nah, sebetul Waruna apa maknanya? Kedalaman dan introspeksi batin. Kemudian kuning, Pita. Di sini unsurnya adalah Surya. Pengetahuan dan pencerahan adalah makna dari kesadaran tersebut. Kemudian biru, Nila dengan unsur Akase. Dengan makna kesadaran adalah kebebasan, kesadaran Brahman. Jadi gelang Tridatu yang berwarna merah, putih, dan hitam dalam tradisi Bali sebenarnya berasal dari ajaran warna cahaya dengan kesadaran Brahman ini. Gitu sebetulnya. Kemudian arah warna dalam lontar Bali kita lihat kaje ring kangin ring Siwa Agni, kelot ring kau ring Wisnu Toya, madya ring Sang Hyang Iswari. Ini dalam palet kedua, yaitu 1976, itu dalam lontar Buana Kosa. Itu dijelaskan bahwa timur adalah Siwa Agni, barat adalah Wisnu air, dan tengah Iswara. Dalam lontar Tatwa Sang Hyang Maha Ksetra itu disebut warna ring dik sange, pinake tatwa ring cita manusia. Warna 9 arah adalah hakikat dari kesadaran manusia. Itu dari lontar. Jadi kita warna-warna ini adalah melalui kesadaran. Jadi Sruti dan lontar jadi didapat menjelaskan. Jadi arah dan warna dalam lontar bukan sekedar peta upacara, melainkan juga peta batin antar cita untuk menata keseimbangan kesadaran itu sendiri. Bagaimana penyadaran yang harus kita petik para semeton Bhakta Hindu Dharma Nusantara? Ada sembah 4 arah caturdik namaskara. Sembah timur oleh Agni, ucapkan Om Agneya Namah. Kemudian sadari semangat suci kebangkitan spiritual. Kemudian sembah selatan oleh ke Pitra, ucapkan Om Pitrobhyo Namah. Mohon kebijaksanaan dan penyucian ego biar tidak majug-jagan terus, bahasa benar. Kemudian sembah barat untuk Waruna, ucapkan Om Waruna ya Namah. Rasakan kejernihan batin dan pemaafan. Kemudian sembah utara Soma, ucapkan Om Somaya Namah. Itu dapat kita rasakan ananda dan kedamaian batin. Setiap arah tidak menghadap keluar, tetapi ke dalam, arah kesadaran diri, gitu sebetulnya. Nah, menurut saya di kepala kita bahwa menafsirkan arah bukan ruang fisik, tetapi dinding kesadaran yang mengelilingi Atman. Timur lahirnya kesadaran angin, selatan kematangan batin dan pengendalian ego, itu Pitra. Kemudian barat introspeksi dan pengetahuan, yaitu Waruna. Kemudian utara kedamaian dan penyatuan, yaitu Soma. Dan tengah Brahman sebagai pusat semua arah, Madhya Dik. Maka setiap kita para bhakta ketika melakukan persembahan sebenarnya sedang membangun mandala kesadaran Brahman dalam diri sendiri. Jadi kesimpulannya adalah semeton bhakta Hindu yang saya banggakan, saya muliakan, arah dan warna dalam Sruti bukan simbol luar, melainkan jalan kesadaran menuju Brahman.
ketika Bhakta memahami arah dan dalam diri kita, maka setiap sembah menjadi langkah menuju pusat cahaya di hati, tempat di mana Brahman bersemayam abadi. Demikian, Om Tat Sat, Om Santi Santi Santi, Om Rahayu semeton.